berlapang dada untuk menerima kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dengan azab yang pedih. Kan istri si Taipudin dipaksa dia untuk masuk Kristen, sementara keimanan dia ada di Islam. Ini yang Allah sampaikan udah tertulis yang dilakukan si Taipudin. Begitu, silakan Bang Faruk. Ya, Eagle, selamatkan siang. Selamat siang, Bro Jennifer, ya. Faruk. Bagaimana kabarmu hari ini, Faruk? Belum ada nanti kalau ada kabarin. Bang Rashid, Novir. Islam Kristen Novir. Oh ya, Novir. Halo, selamatkan siang. Fir. Oke, Novir, selamatkan siang. Bunda Eagle silakan sama Bang Rashid. Bang Rashid hari ini belum memakan oten rohani nih. ya, Faruk, ya. Ini saya pernah naik ke komanya si Rashid. Lama sih naik ke koma si Rashid. Kita pernah ketemu tuh Rashid 1 tahun lalu kali. Saya udah lama enggak naik ke koma kamu. Tuh itu hari kita tidak diskusi panjang lebar. Saya hanya minta penjelasan iman itu saja. Kau masih 80% Kak Rashid? Apa tuh 80%? Kalau misalnya saya tanya bagaimana keyakinan tentang Islam, kamu bilang dulu ya 80% kamu bilang itu hari. Enggak ada, tidak ada. Itu hanya menjawab ini aja biar diskusinya lanjut. Kalau untuk hitungan begitu. Iman saya tidak untuk dihitung, tetapi bagaimana saya meyakini apa yang saya pegang. Jadi maksudnya sudah 100% nih. Oh, tidak ada hitungannya, tidak dapat dihitung. 100% itu hanya sebuah angka. Ya, itu kan angka maksimal lah ukuran manusia. Apa kamu sudah 100% maksimal, 100% meyakini Islam sebagai jalan hidupmu? Itu hari kamu bilang 80%, masih ada 20%. Apakah masih 20% tentang keimananmu atau pemahamanmu tentang Islam tuh hari? Saya tetap dengan iman saya, tidak, insya Allah tidak akan tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Iya. Ya, tapi Rashid, saya lihat waktu itu saya lihat komalmu dengan si Edis, kamu kok kayak jangan gitu Rashid. Kenapa? Saya lihat kamu kayak gelaban kayak cacing gitu. Kamu takutkah sama APII atau takut sama Zuzuma atau takut sama yang mana? Rifa, takut diadili kamu? Ya oke, nggak apa-apa Bang Faruk, ikutin. Yang mana? Ada waktu itu terakhir saya lihat anunya aja, rekaman videonya saja. Kamu melihat rekaman video yang mana? Membahas Rob, Nabi Muhammad Raja X atau yang mana? Banyak dibahas tuh ya, banyak kan kamu kan banyak itu yang kamu bahas ya, tentang Rob, tentang Raja XX, banyak lah itu. Kamu kok kayak gelisah, kenapa? Kamu ketakutan kan sama Zuma atau sama Rifa? Yang kamu takut? Di mana? Salam jawab. Di mana? Kenapa Anda bisa mengatakan saya ketakutan atau saya gelisah? Di mana? Coba coba buka sedikit pemikiran, buka mata, kita lihat. Kemarin malam saya terakhir ketemu dengan Edis. Apa yang terjadi saya nggak tahu. Oke, saya kasih kalian makan. Edis saya kasih 5 menit. Open statement Edis, silahkan. Jawab pertanyaan saya, silahkan. Saya tanggapi, lalu Anda tanggapi jawaban saya, silahkan. Apa yang dilakukan Edis? Kabur. Karena apa? Karena Edis kelihatan kualitasnya bahwa manusia ini manusia yang betul-betul tidak berpendidikan. Pertama, saya mengizinkan dia untuk open statement. Dia tidak mengerti mau ngomong apa. Enggak mengerti. Mukanya yang abu-abu itu dan bibirnya yang pucat itu selalu diperlihatkan dengan cengengesannya. Ternyata dia tidak mengerti apa-apa. Dan waktu itu memang tidak ada niat saya untuk diskusi, tetapi niat saya untuk memperlihatkan ini orang tuh, ini yang kalian tonton. Manusia yang tidak berpendidikan, yang sok-sokan mau diskusi lintas agama, tetapi apa? Dia selalu memancing-mancing saya untuk apa? Betul tidak Rashid? Karena saya orang yang insya Allah berpendidikan, saya diam begini. Saya tidak jawab karena saya memberikan dia waktu dan saya mau lihat seisi apa isinya Edis ketika dia diberi waktu 5 menit berbicara. Ternyata nggak ada, 0, kosong besar. Dan itulah badut yang ditonton oleh orang selama ini. Begitu ketika kita melihat kalau yang namanya badut pasti akan rame, tapi kalau yang namanya kelas atau pembelajaran pasti sepi. Begitu saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi begini Rashid, kalau saya sih ngeliat kayak Faruk ini saya kagum dengan gayanya, begitu pede, luar biasa Faruk ini. Saya sering ikuti sih walaupun dia pede dengan imannya luar biasa. Tapi kamu Rashid, saya tidak menilai isi debat kamu dengan Edis, tapi
melihat bahasa tubuhmu. Sepertinya ada ketakutan dalam dirimu. Ketika Ya, sebenarnya kamu di takut mana saya disidang ketakutan? sama Iya, Saya, oke, Pak, oke, saya- oke. Saya Dulu, ketakutan. kita dulu. Nggak apa-apa, langsung singkat aja. Ya. Oke, langsung saja. Takut disidang Saya ketakutan. sama Zuma. Ya, seperti Kenapa? bahasa tubuhnya kamu takut disidang oleh Zuma, takut disidang Enggak, oleh siapa yang Zuma. bilang? Saya sudah mengklarifikasi. Saya sudah mengatakan, kalau ada yang mau ngetes ilmu saya, ayo kita adu. Saya mengatakan itu kok. Enggak ada, kepotong. Saya tidak. Oke. Nah, Saya tidak mengatakan kepotong ilmu nggak video itu? Enggak, Saya tanya, Oke, kepotong oke. nggak video itu? Enggak, nonton nggak? Saya tanya, nonton tidak? Memang saya tidak berkapasitas, tidak setinggi ilmu guru-guru besar saya. Tapi kalau mau diadu, ada yang berani? Kenapa diam? Halo? Saya tidak mengatakan kamu tidak berilmu, tidak. Cuman sepertinya Loh, kamu lantas tidak ada yang membuat saya takut. takut. Apa yang membuat saya takut? Itu kan bahasa tubuh kamu, gaya kamu. Tapi kalau Bang Faruk ini, itu itu bahasa itu kan keinginan kamu saya takut. Kan gini. Keinginan kamu saya takut, bahasa tubuh, bahasa apapun tidak masuk hitungan dalam diskusi lintas agama. Tetapi dilihat dari sini nih. Ya. Bagaimana orang menanggapi setiap apa yang kita katakan. Ya. Oke? Orang kan menilai, Rasid. Saya juga menilai. Audiens menilai. Oke, silakan. Bahwa Oke. Itu penilaian. Sepertinya kamu takut disidang oleh Zuma dan Srifa. Yang saya mau katakan Oh, begini, sepertinya. Emang mereka siapa? Saya tanya. Tapi gini ya, nanti izin ku tambahkan sedikit nih Bang Rashid. Enggak apa-apa Bang Faruk. Biarin aja, Ya, enggak saya apa-apa. tambahkan sedikit ya. Buka mute-nya. Biarin. Penilaian orang kafir itu tidak akan pernah menjatuhkan mental, bahkan mengangkat mental orang-orang beriman. Dengar itu. Nggak ngaruh juga. Kamu menilai Bang Rashid itu begini, begitu, nggak ngaruh juga. Tapi saya pribadi seorang apologet Islam memandang Bang Rashid ini luar biasa. Saya yang apologet saja ya memandang beliau ini luar biasa. Gaya narasinya dia, gaya berdiskusinya dia, strategi dalam diskusi dia, ya itu luar biasa. Anda tidak memahami tentang konsep strategi dalam diskusi. Jadi kalau kami para apologet ini memahami konsep strategi kami pahami gitu loh. Dan kalaupun kamu lihat itu dengan tanda bahwasanya beliau itu panik, kami memandang itu adalah konsep. Itu konsep strategi dia, hanya saja ya Edis nggak memberikan beliau ini ruang, nggak memberikan beliau kesempatan untuk menggolkan konsepnya. Kalau gol konsep strateginya, terkapar Edis. Itu. Lucunya Bang Faruk, tidak ada satupun pertanyaan yang saya dijawab. Tidak ada. Saya meminta untuk dia open statement, tidak ada sedikit pun. Terus saya meminta dia untuk menjawab pertanyaan saya, tidak ada. Tapi dengan apa narasinya, dengan lalu bagaimana ini Nabi Muhammad, si Muhammad kan bahasanya kayak kalau mereka kan tidak ada yang namanya ini disiplin ilmu, nggak ada disiplin ilmu. Bahkan Paulus saja mereka katakan si Paulus, si Yohanes dan lain-lain. Mereka katakan seperti itu. Nah, dia ngomong kayak begini. Kamu membawa-bawa Yesus begini, lalu bagaimana si Muhammad? Tapi tidak ada jawaban sedikit pun. Maksud saya gini, boleh diskusi lintas agama itu boleh, tapi Mbok ya tolong perlihatkan kualitasmu. Ternyata selama ini kamu hanya mencari orang-orang yang awam dalam diskusi. Nah sekarang saya sudah oke, saya menerima begini. Untuk Egel saya panik. Saya panik, menurut kamu saya panik, saya takut disidang atau apa segala macam. Iya, saya juga harus berhati-hati karena apa? Karena ada guru-guru yang menilai saya. Tetapi pada saat saya dibilang dengan apapun itu di sidang itu, saya mengatakan apa? Kalau ada yang mau ngetes ilmu saya silakan. Tapi yang mana? Dari dasar Kristen. Karena apa yang saya hadapi di sini Kristen bukan Islam. Lalu untuk apa saya bersekolah tinggi kalau cuma Kristen yang saya hadapi? Lalu Anda buktikan kalau memang saya orangnya panik, silahkan kita berdiskusi lintas agama, maka buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Bisa? Oke, jadi kamu mengaku pada saat itu juga kamu sempat panik ya. Tapi begini Faruk. Yang mana saya panik? Di mana saya panik? Rashid, kamu jangan. Yang mana? Kamu jangan takut sama si Zuma atau Rifa. Yang mana? Penghakiman iman mereka. Enggak, kamu tidak akan Kamu pernah tampil bisa mengadu domba saya dengan Bang Zuma, dengan Ripa. Enggak akan pernah bisa. Enggak akan pernah bisa. Karena saya anggap mereka adalah guru saya. Karena saya berguru sama mereka. Iya, jangan pernah. Kalau kamu, kalian itu domba, maka baru boleh diadu domba. Kalau kita tidak akan pernah termakan oleh adu domba. Gitu saudara. Silakan.
Mari kita mulai diskusi. Maka sekarang Anda sebagai Kristen, buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Silakan. Ya, saya sebenarnya tidak menilai inti ilmu kamu. Saya yakin kamu ilmu kamu tentang Islam. Oke, makanya kamu bisa berani buka komal karena kamu punya ilmu. Tapi yang mau saya sampaikan, kamu jangan takut dengan penghakiman manusia. Cuma mau menyampaikan. Kalau cuma mau menyampaikan, nggak perlu di sini, Bang. Percuma. Jadi kamu, Bang. Dimana sih sampaikan? Orang yang mencintai saya, Bang, orang yang mencintai saya, kamu jilat boolmu pun tidak akan pernah dia membenci saya. Tetapi orang yang membenci saya kasih uang 10 juta tiap hari, dia tetap akan membenci saya. Paham? Jadi kamu mau berbicara seperti itu agar follower saya atau pengikut-pengikutnya Bang Faruk melihat bahwa Ar-Rasyid pernah ketakutan, tidak akan pernah, Bung. Bahkan saya belepotan pun, saya salah narasi pun, mereka tetap membela saya karena mereka Islam. Saya berdiri di depan agamanya, saya berdiri untuk agama mereka. Lalu kamu mau naik di sini cuma modal edis, saya panik apa segala macam. Yes, saya waktu itu mengatakan Nabi Muhammad Raja X. Tetapi ingat, narasi itu saya angkat, lalu saya mengatakan mengiyakan karena ada pengakuan bahwa Yesus raja di atas segala raja. Bahkan dia mengalahkan Salomo yang 700 istri, Gundik 300. Bahkan Yesus raja singa. Ya, jadi saya tidak mengatakan tentang isi debat. Saya menyampaikan bahasa tubuh kamu. Nomor rekeningku masih ada kan, Bes? Bahasa Jadi aku tubuh dengar kamu kamu tuh, kirim 1 juta, Bes. Udah lanjut ya. Bahasa tubuh kamu itu menggambarkan kamu sedang dalam ketakutan, terbelenggu tidak merdeka untuk menyatakan imanmu ketika Ya, debat itu. Oke. Maka Mungkin apakah ada yang bisa membuat seperti itu lagi? Oh, siapa bilang? Apa? Siapa bilang? Lantas saya buka komal kok saya hadapin Kristen-Kristen yang longor-longor? Yang mana? Justru setelah itu saya buka komal rutin. Apa kata Bang Zuma? Ya, tetap maju dek. Jangan pernah mundur. Ya. Tuh, kata Bang gua tuh. Halo, ayo. Apa? Oke. Ah. No problem ya sih. Kenapa? Kenapa? Oh, bukan dek. Nih bahasanya Bang Zuma nih. Jangan, bahasanya Bang Zuma nih. Tetap maju Dinda, jangan pernah takut. Berantas semua penghujat-penghujat kafir laknatullah. Tuh. Ya. Ya itu aja rasis yang sampaikan, kamu jangan pernah. Jadi apalagi? Jadi ya udah, apalagi? Ya. Apalagi? Kenapa Itu sih aja. berusaha banget? Kenapa sih? Kenapa? Sekarang saya tanya, apa yang membuat kamu takut diskusi lintas agama? Lah saya ini selayar kemana-mana, Rasid. Bukan cuma komentar. Oke, sekarang boleh kita mulai? Boleh kita mulai? Ah, bisa, tapi kita dengan Oke, hasil sekarang aja ya. tunjukkan kepada saya. Coba jelaskan. Di sini kamu naik. Kamu sudah menjelaskan segala sesuatu yang kamu inginkan terhadap saya. Sekarang saya tanya, buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Lanjut. Buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Yap. Berarti saya kan tidak pernah mengatakan itu. Kamu yang mengatakan Yesus kerasukan Tuhan. Saya mengatakan dan saya sudah bisa memastikan bahwa Yesus kerasukan Tuhan. Nah, oke, saya bernarasi dulu biar kamu pintar sedikit ya. Oke, saya bernarasi dulu. Kerasukan dalam konteks umum mengacu kepada kepercayaan bahwa seseorang dirasuki atau dikuasai